Halo teman-teman semua, temenin aku yuk untuk ngikutin kegiatan kali ini. Ini adalah perjalanan aku menuju ke LKP Dressmaking yang ada di Jalan Sentral. Tempatnya masih lumayan agak jauh dari sini. Ikutin aku terus yuk. Sebentar lagi kita bakalan sampai. Ini dia tempatnya. Sebelum masuk, di sini disediakan visi misi dari dressmaking sendiri dan program yang ada di dressmaking. Di sini juga disediakan tempat untuk mencuci tangan. Sebelum masuk, kita harus menggunakan alas kaki. Lalu kita cuci tangan dulu ya, sesuai dengan protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker, teman-teman. Tepat setelah pintu masuk, kita akan disuguhi ruangan yang disebut dengan ruangan administrasi. Di sini adalah ruang pimpinan. Karena audionya rusak, di sini ibu menjelaskan kalau ini adalah ruang pembelajaran tata busana di mana anak-anak diajarkan teori menjahit dan membuat pola. Untuk tata busana kita lebih seringnya ke instruktur ya. Untuk pesertanya kita memang belum, karena rata-rata peserta lebih ke mandiri, jadi mereka lebih start dari situ. Ada yang langsung buka usaha, ada yang langsung bekerja juga rata-rata. Jadi kita lebih mengembangkan mereka supaya lebih bermanfaat, lebih membawa manfaat untuk keluarga khususnya, karena rata-rata setelah dari sini ada yang memang, contohnya salah satu murid kami sudah punya konveksi. Kalau ini ruangan ini sendiri ruangan khusus. Untuk ini di sini adalah ruangan potong atau memotong kain, membuat pola. Kemudian ada, sebetulnya kita ada dua ruangan lagi untuk penyelesaian akhir atau penyetrikaan ya. Bisa di sini, bisa ada di belakang kedua kanan. Kemarin kan kita kan banyak itu siswanya, jadi kita bagi dua. Kita sekarang terkait PPKM ini kita ada pembatasan juga, tapi tetap masih berlangsung dikarenakan untuk skill teori itu masih bisa sendiri, tapi kalau skill kita harus tetap buka. Kan kain perca atau bahan yang sudah tidak terpakai didaur ulang, apa aja sih menjadi barang yang bermanfaat lagi. Bisa jadi lukisan juga, kolase kayak gitu, bisa juga dari bahan kain perca. Iya. Keramik juga bisa, apapun sebenarnya, sampah itu sebenarnya bisa sih. Iya. Kalau ini sendiri ini adalah ruang praktek jahit khususnya. Ini kita menggunakan mesin jarum satu. Yang di belakang ini adalah mesin obras yang digunakan untuk penyelesaian tepi pada saat kita menjahit. Jadi rata-rata anak-anak di sini sudah menggunakan mesin jarum satu yang sekaligus persiapan di industri juga sama. Jadi mesin jarum satu sudah terbiasa dilatih pelajaran. Tidak hanya untuk ke industri, sama sudah ya untuk tata busana sendiri pun rata-rata sudah menggunakan mesin jarum satu. Jadi tidak sudah dilatih langsung di sini. Iya, tidak menggunakan lagi mesin kaki ya, menggunakan kaki itu. Jadi sebenarnya mereka semuanya sudah coba. Makanya pertama kali tadi datang dari tempat pun harus menggunakan alas kaki. Ya betul, dikarenakan memang kita bersentuhan
sentuhan langsung dengan area listrik untuk mencegah ya, supaya tidak tersengat listrik ya. Juga menggunakan masker. Dan jangan lupa protokol kesehatannya teman-teman, cuci tangan di depan sudah disediakan ibu ya. Betul, ya cuci tangan kita sediakan, kemudian maju ke sini pun sebenarnya ada termogram ya, setiap suhu, kemudian di setiap suhu ada hand sanitizer-nya kemudian disiapkan. Jadi insya Allah kita selalu mengutamakan prokes untuk kesehatan. Dan di sini pun murid-murid yang datang ke sini kok belajar secara langsung. Ya, betul. Dibatasi juga hanya 1 sampai 3 orang ya, Iya. dalam sehari, dan itu pun berjarak dalam per program ya ibu ya. Ya, karena kita untuk program tata busana sendiri telah memberi sebenarnya jadi kita akan membatasi pertama penting ya praktek supaya lebih terkontrol juga dan memang paling pertama harus prokes kesehatan dan sehari kami biasanya lebih dari 10 Iya, kalau biasanya. ya, tapi karena berhubung kita juga harus mengikuti ya, jadi bagaimana caranya anak-anak tetap berjalan khususnya tanpa mengindahkan hal yang memang harus diperhatikan oleh pemerintah. Dan untuk pelaksanaan program industrial sendiri ya ibu ya, Iya. itu sebagian murid-muridnya dan siswa didiknya itu diterjunkan langsung ke pelatihan yang ada di PT Samsung Ya, ya ibu ya. betul. Jadi untuk busana industri kita memang bersama dengan PT Sansan karena di sana sudah tersedia pusat trainingnya. Jadi anak-anak langsung dilatih real di lapangan seperti apa mesin yang digunakan. Selain mesin yang seperti ini juga ada beberapa jenis item mesin lain. Seperti itu. Di sini anak-anak diberikan tata cara pembuatan pola. Di sini penyusun sedang mendampingi anak-anak yang sedang belajar pembuatan tata cara membuat pola. Di sini anak-anak sedang belajar membuat tata cara pembuatan pola celana kulot. Ayo di sini siapa aja yang suka pakai celana kulot? Ada sisi jadi pas kalau nggak dibalikin, jangan besar ini kan bentuknya besar. Nah ini bisa aja. Nah, ini kan terlalu pinggir, selisih ini agak ke bawah selisih, atau ini udah di atas dulu. Agak ke bawah. Ini salah satu hasil kegiatan pembelajaran menjahit membuat pola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu saya India, saya perwakilan dari mahasiswa IKIP Siliwangi jurusan Pendidikan Masyarakat. Saya di sini beberapa pertanyaan yang mungkin yang ingin saya ketahui dari LKP Dressmaking 97. Jadi ini coba dulu. LKP Dressmaking saja. Oh, LKP Dressmaking saja. Oh, 97-nya berarti nama rumah ini gitu. Enggak, jadi 97 itu tahun Oh, tahun kita. kedua ya. Jadi awal berdirinya itu tanggal berapa ya? Terima kasih ya Teteh. Untuk LKP Dressmaking sendiri berdiri tanggal 13 Agustus 1997. Sebentar lagi. Iya, ulang tahunnya. alhamdulillah ya tahun ini kita menginjak ke 24 tahun gitu. Ya. Sudah berjalan selama 24 tahun. Iya, alhamdulillah. Kira-kira ada berapa banyak peserta didik Untuk di LKP? Iya, untuk 2 tahun terakhir ini kita tahun 2019 itu untuk berbagai macam jenisnya, ada yang program pemagangan, program busana industri, program tata busana, kemudian yang reguler dengan program pemerintah, itu totalnya kita ada 379. 379 Ya, dari semua program.
dari semua program. Untuk tahun 2020 kita kemarin mendapatkan program dari pemerintah, bantuan itu 40 peserta untuk jurusan industri. Untuk di regulernya sendiri kita ada kurang lebih 26 orang karena sesuai pandemi ya, jadi dibatasi juga. Kita kurang lebih total untuk di tahun 2020 itu 150. Jadi di LKP-nya sendiri, di LKP dressmaking-nya sendiri ada berapa banyak program? Ya, untuk program di AKP Dressmaking yang pertama tata busana, yang kedua busana industri. Busana industri itu yang disalurkan langsung Betul, iya. ke Jadi industri. di industri, untuk busana industrinya sendiri kita ada dua, artinya ada yang reguler, yang mandiri, yang pesertanya memang bayar ke AKP. Kemudian ada program pemerintah, artinya bantuan dari pemerintah melalui kita RKP untuk menyalurkan, sebelumnya dilatih dulu di RKP. Kemudian Maaf ini saya potong, program pemerintahnya sendiri itu di luar dari peserta didiknya yang masih bersekolah. ya betul, jadi usia sekolah, putus sekolah. Jadi anak-anak yang memang Kalau usia yang dari program pemerintah tuh wajib Betul. putus sekolah ya dan sudah menyelesaikan sekolah. Iya, diusahakan dia sudah lulus gitu ya, terlepas dari kelulusannya, baik sudah lulus SD, SMP maupun SMA, kita terima karena ini sisinya kaitannya ke usia. Kalau di program biasanya usianya 18 sampai 24 tahun. Kalau yang untuk regulernya sendiri berarti untuk siswa dari yang masih sekolah, SMA atau kuliah pun masih bisa di Ya, untuk reguler tata busana kita menyediakan waktu juga untuk kelas karyawan juga, jadi menyesuaikan ketika pesertanya kapan jam bisa belajarnya gitu. Untuk yang reguler tata busana, untuk yang reguler busana industri pun sama, ya nantinya kita tetap salurkan, hanya belajar di LKP dulu kurang lebih 1 bulan secara mandiri. Jadi untuk yang reguler busana industri tidak dilaksanakan di industri langsung, tetapi kita di lembaga. Jadi programnya itu ada tata busana, desain, industri, Busana industri, busana industri, kemudian ada tenan rumah tangga, tenan rumah tangga. kemudian patchwork ya salah satunya dari tenan rumah tangga. Kalau misalnya dari tahun kemarin sampai tahun sekarang kan kita masih di masa pandemi nih, Betul, ya. betul. Program apa saja yang masih berjalan? Semuanya berjalan atau dari LKP-nya sendiri membagi program-program tersebut? Oh yang ini sekian, yang ini sekian. Ya, alhamdulillah untuk RKP Dressmaking sendiri dimulai dari tahun 2019 kita masih ada program, baik itu yang reguler di lokasi di AKP baik maupun busana industri yang di industri atau industri garment ya. Kemudian di tahun 2020 juga alhamdulillah walaupun berkurang jumlahnya, tetapi kami tetap melaksanakan. Jadi kalau ada bantuan. Maaf Ibu, jadi di masa pandemi ini ada penurunan jumlah peserta juga? Iya, terus terang memang kita akui ya, kembali lagi karena kenapa mengalami penurunan, artinya minat tetap ada, tapi kita juga membatasi juga ya. Jadi karena sebelumnya kita juga perlu kita ketahui, kita juga harus mengajukan surat ke pemerintah untuk mengajukan surat tatap muka, karena tetap kita tidak bisa lepas begitu saja, karena program ini atau tata busana ini khususnya memang harus belajar tatap muka gitu. Jadi makanya diizinkan dengan tatap muka dengan catatan tidak terlalu banyak pesertanya, jadi dibatasi. Tapi tetap ada salah satu kegiatan yang mewajibkan peserta didiknya datang langsung. Betul. Ya, betul. Ya. Kesulitan apa aja sih yang dialami selama masa pandemi ini dari tahun kemarin sampai tahun ini? Terus terang untuk kesulitan kita memang otomatis ya kalau secara reguler karena yang namanya LHP itu kan berarti dia masuk swadaya ya, jadi murni dari pengelolaan sendiri gitu ya. Jadi artinya ketika semakin banyak pesertanya otomatis akan semakin banyak income-nya gitu. Tetapi ketika berkurang otomatis gitu. Tetapi kami tidak menjadi halangan buat kami tetap melaksanakan tugas dengan cara pembagian tugas bagi strukturnya. Jadi kami siasati dengan sistem yang jadwalnya biasanya tiap hari datang, ini dari seminggu hanya 2 kali
Nah, Itu salah satu alternatif Iya, pembelajarannya. betul. Jadi dalam seminggu beberapa kali datang Iya. dan dibatasi juga perwakilan orangnya. Iya, betul. Jadi tidak berhenti sama sekali, tetap ada, hanya di jadwal untuk instrukturnya gitu. Jadi tidak, biasanya kami tiap hari hadir, untuk instrukturnya sendiri sekarang seminggu hanya 2 kali jadwal, jadi rolling. Iya, iya, betul. Untuk LKP sendiri biasanya ada pelatihan dan kegiatan, dan salah satu kegiatan itu seperti seminar. Apakah ada kegiatan yang masih berlangsung seperti ini? Ya, untuk seminar kita secara tidak langsung masih tetap, terutama yang Zoom, ya melalui Zoom, karena program, terutama program dari Dinas Pendidikan itu terus berlanjut ya. Apalagi ini ada program pelatihan yang dari kementerian, itu tetap harus nanti kan ada ujian. Nah, anak-anak ini di ujian di TUK-nya masing-masing. Jadi kami sekaligus sebagai tempat uji kompetensi juga sering melakukan komunikasi lewat via Zoom, Google Meet, supaya di masa pandemi ini seperti apa ujiannya. Jadi anak-anak tetap mendapatkan sertifikat ujikom yang memang yang nantinya akan menjadi bekal buat mereka untuk bekerja di masyarakat gitu. Seperti yang saya ketahui tadi, ada beberapa seminar yang LKP Dressmaking sendiri yang dilaksanakan seperti yang bulan Mei kemarin. Betul. Alhamdulillah kita bulan Mei kemarin ada pengimbasan best practice dari Pembebasan itu seperti apa? boleh ya. Kami pengimbasan di sini salah satu dapat kehormatan dari Kementerian Pendidikan, khususnya Direktorat Jenderal Vokasi yang membawahi langsung lembaga-lembaga khusus. Nah, salah satunya lembaga kami ditunjuk untuk melakukan pengembasan atau percontohan bagi lembaga lain, khususnya dalam pelaksanaan program pendidikan kecakapan kerja yang diluncurkan oleh Kemendikbud gitu. Jadi alhamdulillah kami Program mendapatkan PKK ini. betul. Jadi program PKK ini menyalurkan atau melatih anak-anak supaya memiliki skill, keterampilan di berbagai bidang. Jadi tidak hanya di tata usaha saja. Program PKK ini terbagi di beberapa bidang yang lain. Salah satunya kebetulan LKP kami bidang tata usaha, dan kebetulan juga dijadikan contohan dalam pelaksanaan program yang dinilai sukses dan alhamdulillah. Paling itu saja, semuanya sudah berjalan dengan baik, kegiatannya pun berjalan dengan lancar sesuai dengan protokol kesehatan dan program pemerintah juga. Begitu aja Ibu perwakilan dari saya, mahasiswa IKIP Siliwangi. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 그러다 우리들 알지도 못하고 울지만 사랑은 아름다운 꿈결처럼 고운 그대 손을 잡고 밤하늘을 날아서 궁전으로 갈 수도 Ini salah satu kegiatan pembelajaran daring di TK Asih Putra 1. Udah siap lah? Sekarang nih biar anak-anaknya terdengar dan kita suaranya jelas. Ketika Sultan membacakan surat ada hadisnya nanti, anak-anak yang lain boleh di mute dulu ya. Nanti kalau giliran Sultan sudah, Sultan boleh di mute. Yang lain nanti yang di mute mic-nya. Oke, siap ya? Nah, sekarang nanti
keren. Doa mau makan. Allahumma barik lana fima razaqtana qina adzabannar. Keren, hebat. Doa sesudah makan. Anak-anak belajar dengan tanggap dan sangat aktif. Anak-anak sedang belajar mengenal huruf hijaiyah. Di sini anak-anak sedang belajar membaca dan menulis. Ayo nak. Wah, dia muda kayaknya. Dengan semangat baru hari Jumat hari raya semua bergembira mandi pagi sikat bersih pakai baju bagusmu mandi pagi potong kuku semprot minyak wangimu Assalamualaikum Ibu. Oh, ini dipanggil Bu Rita. Iya. Makan jangan asal makan perut buncit langsung kenyang tanpa pakai aturan yang Nabi ajarkan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, sebelumnya saya
Rita, mahasiswa dari IKIP Siliwangi, mau izin buat mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini untuk tugas kuliah saya. Mohon izinnya, maaf ganggu semuanya. Ya, kalau itu sangat mengganggu ya, Ibu Rita. Ya, anak-anak hari ini kita akan menemani kita. Itu Bu Rita ini anaknya anak laki-laki semua. Semua ya. Ya. Bu Rita yang penting bisa ini ya. Iya, Ibu, terima kasih. Assalamualaikum anak-anak. Anak-anak hari ini sedang belajar tentang Iya. Yo, semuanya. Kendala yang dialami selama mengajar di masa pandemi seperti sekarang, yang pertama, bila gurunya Nah, guys, gagap kalau nggak teknologi, bisa, kita pasti karena bisa. Ayo cari satu-satunya keberkahan dari anjuran Nabi. cara atau Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. fasilitas yang bisa mempertemukan antara anak dan guru harus melalui IT. Kemudian yang kedua, tentu saja kesiapan orang tua untuk bekerja sama dengan pihak sekolah, khususnya guru. Yang ketiga, program pembelajaran untuk anak tentu saja yang biasanya secara klasikal, secara tatap muka langsung, metode-metodenya sekarang dirubah menjadi tidak langsung karena harus melalui orang tua. Jadi tentu saja orang tua dan guru harus betul-betul komunikasinya banyak supaya apa yang ingin kita capai, apa yang kita berikan, bahan-bahan pembelajaran untuk anak di rumah bisa tersampaikan sesuai dengan visi misi kita. Itu jadi komunikasi nomor 1. Kemudian begitu juga kesempatan, kendala yang dihadapi itu kesempatan atau waktu orang tua murid untuk menemani putra-putrinya belajar di rumah. Kasihan kan kalau orang tuanya tidak ada, meskipun mereka sudah terbiasa pegang gadget, tapi bagaimana mengerjakannya, sedangkan mungkin anak TK masih banyak sekali yang belum bisa membaca. Dan juga bahaya dari gadget itu sendiri kalau tidak dibimbing atau tidak didampingi. Nah, akhirnya waktu dalam KBM guru yang biasanya hanya terbatas sampai jam 14 misalnya atau sampai jam 13, sekarang lebih banyak lagi, tidak terbatas karena banyak orang tua murid yang selepas kerja dari kantor mereka baru bisa mengirimkan atau berkonsultasi dengan guru kelasnya. Jadi dari sisi waktu juga kita harus menyiapkan banyak dalam melayani kegiatan belajar mengajar di TK. Itu mungkin Bu Eri.